Selamat sore para pecinta anggrek tanaman hias. Senang sekali ya melihat anggrek-anggrek kita bisa mekar dengan sempurna. Ya, saya senang sekali anggrek-anggrek saya ini. Ya, yang ini saya nggak tahu ID-nya, tapi dia mekar dengan sempurna. Tidak ada kenop yang gagal, dan warnanya juga putih kecil, berjak-berjak ungu, sangat indah sekali. Saya senang sekali. Dia juga memiliki plant yang sehat, ya, daun-daun yang hijau. Dalam menanam anggrek, saya kali ini berteman dengan moss, ya. Di semua anggrek-anggrek saya mempertahankan moss bawaan mereka, atau kalau saya merepotting juga mengalami anggrek-anggrek yang sedang bermasalah seperti ini, saya juga menggunakan mossnya kembali. Tapi sebelumnya saya rebus dulu di air panas, ya, air mendidih. Saya rebus. Setelah saya rebus, lalu saya tiriskan, dan setelah saya tiriskan, saya rendam lagi dengan fungisida dan vitamin B1, lalu saya tiriskan kembali dan saya keringkan, dan bisa saya pakai kembali. Jadi moss yang tadinya mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi, apabila kita merebusnya kembali dan merendamnya dengan fungisida dan vitamin B1, moss itu bisa kita gunakan kembali untuk anggrek-anggrek kita. Kenapa saya mengambil keputusan untuk berteman dengan moss? Karena saya melihat anggrek bulan ini senang dengan kelembapan. Jadi jika anggrek bulan kita kelembapannya terjaga, maka saya dapat melihat bunga anggrek itu bisa bertahan lama mekarnya, ya, seperti ini, ya. Ini mengalami gugur bunga anggreknya lebih dahulu dibandingkan temannya ini, ya. Temannya belum ada yang gugur seperti ini, tapi ini sudah mengalami guguran karena ini kurangnya kelembapan pada waktu itu. Salah penanganannya, ya. Jadi saya mengurangi moss bawaannya, ya. Lalu saya menambahi dengan arang dan kayu, ya, kulit kayu. Tapi ternyata ketika kita mengurangi moss bawaannya, mungkin dia agak stres yang pertama, atau kelembapannya kurang sehingga dia cepat rontok. Tapi berbeda dengan anggrek-anggrek saya yang lainnya, saya tidak mengurangi mossnya, tapi saya bersahabat dengan moss bawaan mereka, ya, dari nursery. Dan apa yang terjadi ketika kita tetap menjaga kelembapan daripada anggrek-anggrek kita seperti ini, ya, tidak mengurangi mossnya dan hanya menaruh di potnya, dan hanya sedikit kita tambah ininya, ya, supaya dia bisa tegak. Nah, itu mereka ternyata bisa tahan mekar. Ini sudah hampir 1 bulan di rumah saya, ya, tetap mekar, ya, 1 bulan mekar tetap, ya. Saya senang melihat anggrek-anggrek saya masih tebal, sudah 1 bulan, ya, hampir 1 bulan dia ada di sini. Saya membelinya sekitar tanggal 25 bulan yang lalu, ya. Ini sudah hampir tanggal 25 dan mereka tetap mekar, dan ada beberapa juga yang gagal kenop seperti ini. Tapi nanti saya melihat ini pucuknya masih bagus, ya. Pucuknya ini saya kira masih bisa nanti berbunga. Nah, salah satu tips saya membuat anggrek-anggrek ini bisa bertahan mekar adalah dengan menjaga kelembapan mereka, ya, menjaga kelembapan anggrek-anggrek. Dan saya tetap memberikan pupuk dengan dosis yang rendah. Jadi kalau mereka mengalami kering, ya, atau sudah memang seperti ini sudah kering, maka saya akan menyiram anggrek saya ini dengan pupuk pupuk rebusan air kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Jadi walaupun anggrek kita masih berbunga seperti ini, saya rasa mereka masih juga membutuhkan nutrisi, karena nutrisinya adalah untuk dalam pertumbuhan mereka juga. Jadi walaupun mereka sudah berbunga, mereka masih bisa
selain mempertahankan bunga-bunga mereka, mereka juga mempertahankan daun mereka agar tetap bagus dan hijau seperti ini, dan pertumbuhan akar juga masih dapat kita lihat seperti ini ya. Jadi biasanya kalau anggrek selesai berbunga itu biasanya mereka mengalami kerusakan ya, tapi kalau kita merawat anggrek-anggrek kita dengan baik ya, tidak memupuk dengan cara yang berlebihan, saya rasa tidak bermasalah walaupun posisi bunga kita sedang berbunga seperti ini. Jadi saya memupuk mereka dengan pupuk yang terjangkau yang ada di dapur kita, dan juga saya masih menyemprotkan B1 juga ya dengan cara spray agar mereka tidak stres berada di dalam ruangan seperti ini, karena dalam memelihara anggrek ini kita melihat bahwa anggrek kita sebenarnya ada di dalam ruangan seperti ini juga mereka butuh nutrisi yang cukup untuk terus bunganya dapat mekar dengan sempurna. Dan apa kabar dengan anggrek saya ya, nih yang saya tanam WCO, mereka juga saya melihat ada pertumbuhan akar dan daunnya juga baik ya. Nah, saya juga merawat anggrek selop ya, saya nggak tahu namanya, dan mereka juga tumbuh dengan baik walaupun saya merawatnya di dalam ruangan. Dan saya mau memperkenalkan juga anggrek dan tanaman hias saya yang ada di luar yang saya tanam. Saya merawat mereka karena waktu itu saya melihat anggrek celebensis saya ini mengalami kerusakan yang parah ya, dan ternyata sekarang sudah tumbuh akar baru dan juga daunnya bertambah. Kemarin daunnya 2, sekarang tumbuh daun baru. Ini tandanya bahwa anggrek kita sudah mulai terbiasa dengan lingkungannya dan mulai tumbuh dengan sehat. Ini juga anggrek Belina ya, sudah tumbuh daun baru dan akarnya juga tumbuh ya. Nah, itu sebabnya dalam merawat anggrek ini adalah sangat dibutuhkan kesabaran ya, supaya anggrek-anggrek dan tanaman hias yang kita tanam mereka sehat. Jadi kita harus selalu menjaga kelembapan ya. Mereka semua tanaman hias tidak suka basah ya, tapi mereka suka kelembapan ya. Indahnya tanaman hias seperti ini menyenangkan hati kita apabila ada pertumbuhan-pertumbuhan. Dan saya tidak memakai pupuk-pupuk kimia dalam merawat tanaman hias saya yang saya tanam di rumah ini, tapi saya menanamnya dengan memakai pupuk-pupuk yang ada di dapur. Ada banyak ya yang bisa kita coba dalam merawat anggrek-anggrek kita, sehingga anggrek-anggrek kita bisa mekar sempurna, sangat menyenangkan seperti ini. Dan apabila mereka bertahan mekar sempurna seperti ini, kita tidak perlu lagi membeli anggrek berbunga, karena di rumah kita sudah ada anggrek yang berbunga seperti ini, dan sangat menyenangkan hati kita ya. Nah, saya mengharapkan juga anggrek-anggrek yang sebelah sini suatu saat nanti bisa berbunga. Nah, ini akarnya juga sudah mulai keluar ya, begitu bagus, dan daunnya juga sudah mulai keluar. Nah, tinggal kita menunggu saja dengan sabar perkembangan anggrek kita. Dan saya yakin dan percaya anggrek yang sehat itu selalu ada pertumbuhannya, pertumbuhan daunnya jalan, pertumbuhan akarnya jalan, dan dengan demikian anggrek-anggrek kita bisa menghasilkan bunga-bunga yang sempurna. Terima kasih subscribe-nya. Kiranya tetap semangat dalam merawat tanaman hiasnya, dan yang merawat juga tetap sehat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam pecinta tanaman hias dan anggrek. Tuhan memberkati.